Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Jambi. Seorang laki-laki berumur 47 tahun yang bekerja sebagai security perumahan yang saat ini terkena penyakit stroke. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat dari doa-doa kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, para subscribernya Pintu Misteri yang selalu mengiringi Pintu Misteri sampai saat ini, membantu Pintu Misteri terus berkembang. Doa terbaik dari Mas Jawir dan juga Kimacan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton dan para subscribernya Pintu Misteri, semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, dipanjangkan umurnya. Begitu pula doa terbaik dari Mas Jawir dan Kimacan untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kimacan yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi di kolom komentarnya Pintu Misteri. Terima kasih banyak untuk semua saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kimacan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Gitu nggih ya? Wah, terima kasih banyak untuk saudara tak terlihat semuanya. Kalau begitu ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya untuk kakak-kakak semuanya, para penonton nipun Pintu Misteri dengan dupa semesta. Nah, dan bikin Dupa semesta ini kakak-kakak para penonton di Pintu Misteri bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan juga admin 3 apabila menginginkan dupa semesta mediatnya Kimacan. Nah, namun kembali lagi, jika menginginkan melalui admin 1 dan admin 2 harus lolos seleksi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana dengan menggunakan dupa semesta ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendapatkan permasalahan akan mendapatkan pertolongan, mukjizat, keberuntungan untuk beberapa hari ke depan, bisa menyelesaikan permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah bosan, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya,
dilaris-maniskan dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan ketenangan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana dengan menggunakan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin, amin, amin. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan telah mengumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang hebat di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik dalam kehidupan kalian. Amin ya Allah. Begitu juga kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan takdir kalau dalam kehidupan kalian selalu mendapat kesialan. Karena apa? Karena hasil dari perbuatan kalian, lisan kalian. Ya, tulisan di situ. Itulah yang membuat selalu hari demi hari mendapatkan kesialan jauh dari keberuntungan. Hindarkan dari perbuatan-perbuatan negatif. Ya. Jangan pernah capek menjadi orang baik. Ya, aminkanlah doa-doa orang yang sedang ada di kolom komentar Pintu Misteri. Karena apa? Aminan dari kalian itu, doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik baik kepada kalian juga. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri bisa bermanfaat buat orang banyak di luar sana. Amin. Dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Iya, ini yang lebih penting. Ya, mungkin subscriber lama sudah mengetahui, tapi untuk subscriber baru mungkin belum mengetahui. Di kolom komentar Pintu Misteri, walaupun alhamdulillah ya, penonton Pintu Misteri sedikit, tapi kalian bisa lihat di kolom komentarnya banyak sekali, sampai ribuan. Karena apa? Di kolom komentar Pintu Misteri itu bukan hanya bangsa manusia saja. Saya tegaskan lagi, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral yang alam semesta utus mengirimkan mereka ke kolom komentar Pintu Misteri dengan bertujuan untuk menilai aura positif dari manusia. Ya, jadi kalau kalian ingin melihat aura kalian, baik atau buruknya, ya, silakan memberanikan diri untuk mengetik, mendoakan di kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu bisa membantu kehidupan kalian saat ini. Apabila kehidupan kalian sedang titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, usaha hancur, dan juga kehidupan hancur lebur, kebahagiaan jauh, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif itulah yang akan membantu kehidupan kalian nantinya dengan hal-hal yang baik, sehingga kalian bisa naik kembali. Amin ya Allah. Begitu juga kalau kalian
saat ini sedang mendapatkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Jangan khawatir. Selagi kalian memiliki aura positif itu akan mengikis sedikit demi sedikit penyakitmu dan mengangkatnya. Jaga aura positif itu. Ya, jangan tanya sini situ. Beranikan diri saja. Coba lihat di kolom komentar Pintu Misteri. Karena tidak semua orang mempunyai aura positif. Pada saat kalian mempunyai aura positif, dengan melihat kolom komentar lebih dari 100, jaga. Dengan cara apa Kimacan jaganya? Ya, jaga dengan hal-hal yang baik. Jaga emosi, tingkah laku, karakter, dan perkataan. Aura positif itu akan selalu mengelilingi kalian. Amin. Ya, dan juga saudara-saudara kita yang tak terlihat di bawah kolom komentar ini, dia mengaminkan. Saudara tak terlihat di 10 tempat yang selalu berpartisipasi mengaminkan doa-doa kalian di kolom komentar Pintu Misteri. Ya, jadi kalau ingin kalian saya Rogo Sukmo di sini, persyaratan cuma 3. Cukup like, komen, dan share. Ya, kalau sudah like, usahakan komen. Setelah komen, share. Karena kebanyakan kalian sudah like, komen, tapi lupa share. Ya, itu sayang sekali. Kalau sudah 3 itu, tunggu jatah untuk saya Rogo Sukmo. Karena Rogo Sukmo gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Jambi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Jambi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 47 tahun yang bekerja sebagai security perumahan yang saat ini terkena penyakit stroke. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki ya, mempunyai 3 orang anak yang bekerja sebagai security penjaga komplek malam. Ya, yang mana saat ini ya terkena stroke sehingga tidak bisa bekerja dan menafkahi anak-anak. Ya, ini salah satu subscriber kita yang menontonnya tengah malam. Ya, pada saat dia menjaga malam. Ya. Karena pas pada saat ada Rogo Sukmo Security. Yang tinggi ya. Betul. Yang diganggu. Yang diganggu astral ya, security lain tidak berani jaga, resign. Akhirnya dia yang menjaga, akhirnya bisa komunikasi aman. Nah, pas dia jaga kok bener ya, kok sama kayak pekerjaan saya ya. Ya, itu dari situlah. Ya, ngeklik timbullah di Pintu Misteri. Ini salah satu subscriber kita yang sudah bergabung 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir dari dia pertama kenal Pintu Misteri sampai sebelum dia kena stroke. Dia satu like, komen, dan share. Ya, selalu aktif di malam hari. Ya. Udah hampir 1 bulan terakhir dia terkena stroke. Ya, seminggu 2 minggu ada bantuan dari pekerjaan dengan rumah-rumah pada patungan. Lebih dari itu udah tidak ada lagi. Betul sekali. Ya, yang dia pikirkan itu tadi 3 orang anaknya. Yang pertama umur 25 tahun. 25 tahun. Udah. Ya, jadi menikah udah muda. Dewasa. Jadi umur pertama 25 tahun, umur kedua itu 21, dan umur ketiga itu 17. Terus gede-gede nikah muda. Ya, 25 sudah nikah muda. Kebobolan. Dan yang anak pertama udah pisah dan hidupnya susah. Ya, hidupnya susah. Pisah, dia punya anak 1, cucu ya. Punya cucu 1. Udah hidup pisah dan anak pertamanya bekerja sebagai Gojek online. Gojek online. Ya, masih kekurangan dengan kehidupan untuk rumah tangga. Udah pisah. Dan di rumahnya itu ada istri dan 2 orang anak. Yang nomor 2 umurnya berapa tadi? 21 ya? 25, 21 sama 17 ya. 21 itu dia sudah lulus SMA.
Gen Z, Walah, 2 tahun lebih tidak dapat pekerjaan. jangan bilang pekerjaan tidak ada. Ya. Banyak pekerjaan. Jadi makan ngelebok, ya. Ngelebok tidur, disuruh kerja, benar cabut dia keluar. Tapi 2,5 tahun tidak ada hasil. ya ampun. Katanya gajinya kurang lah, Nah. kata jamnya terlalu banyak Terlalu lah. banyak. Terus liburnya nggak bisa menentukan lah, nggak apa ya, nggak sesuai dengan Yang dimau skillnya, style. style, gayanya, passion, hasratnya. Nah, dan yang ketiga ini ya kelas 3 SMA. Nggih. Yang mana pergaulan bebas, yaitu tadi pulang sekolah cabut lagi. Orang mikir keluarga. Jadi yang memberikan kehidupan di keluarga itu adalah si Sagittarius ini. Sagittariusnya. Ya, kadang di tiap hari itu kan keliling komplek. Nggih. Kadang-kadang kalau ada rumah yang baik kasih duit di luar dari gaji ya. Nggih. Nah, Dapat tip nggih. terus kadang-kadang ada yang pulang pagi subuh itu dibukakan portalnya, ngasih seperti itulah uang tips seperti itu yang sering diputarkan lagi buat keluarga. Nggih. Ya, karena kedua orang anaknya ini tidak memikir masa depan untuk keluar orang tua. Orang tua lah. Sehingga pas pada saat sebelum si Sagittarius ini stroke, Nggih. dia udah keleungan, badannya sudah berat, Nggih. pusing tapi dipaksa untuk bekerja. Karena mikir Siapa nggak lagi? lagi. Ya, jam 7 malam pulang jam 5 subuh. Subuh. Ya, bekerja dia itu. Nah, 2 anak laki-laki loh. Oke lah, yang anak pertama nggak usah dihitung. Dia bisa Udah punya keluarga sendiri. keluarga sendiri. Tapi yang 2 ini loh, bandelnya. Masya Allah. Wih, ingat kita keluarga yang tidak mampu. Ya, kita bukan anak orang Kaya. Sedangkan kamu bergaulnya dengan anak-anak orang kaya tidak akan pernah maju. Ya, kamu jadi apa namanya? Kacung. Kacungnya nanti di sana. Ya apa sih? Bukan nanti sudah. Oh, sudah jadi kacungnya karena itu tadi Sini saya traktir sini ujung-ujungnya disuruh-suruh. disuruh-suruh sana sini. Giliran kalian sudah menongkrong dengan anak-anak orang kaya tersebut, Jadi- pas pada saat kamu mau kerja angkringan, kerja segala macam, nanti kan diledek sama dia. Itu bukannya saya melarang untuk kalian bekerja, berteman, Teman dengan ada batasnya. Kita sadar diri. sadar diri. Karena kita anak yang tidak mampu, Betul. ya, bukan meminta. Mereka pewaris, kalau kita perintis. Betul. Ya, kita harus bisa kerja keras. Orang tua sudah tua, 47 tahun dia begadang tengah malam. Kalau kamu pulang pagi masih gak masalah, badan masih sehat orang tuamu. Nggih. Kok ya kalian anak-anak yang nggak mikir, Nah iya, atap bocor di pinggir rembes saja nggak ada bergerak. nggak ada pergerakan. Orang tua yang naik ke atas. Astaga. Anak laki-laki 2 loh. Oh, ternyata. Iya, harusnya membantu ibunya lah. Ini malam bersih-bersih malu saya loh bu, laki-laki masa saya nyapu, saya cuci piring. Nggak ada anak perempuan di sini. Ya kalau nggak mau ya setidaknya kamu bekerja golek duit. Wah. Nah, kasih ibu, kasih ibu untuk cari yang bisa bantuin ibu. Betul. Oh no ya Ki ya. Jadi ya itu tadi. Wes kocok Sering nonton video pintu misteri yang Mas Syawit mengatakan kalau dapat makan uang haram, Nggih. pasti anaknya nakal-nakal. Nah itu dia pikirkan, ya Allah, apakah saya memberi uang haram ini ya? Kok anak-anak saya bandel semua? Oh, Ya, itu bukan. Itu karakter yang dia dapat dari lingkungannya. Kamu sebagai orang tua sudah memberikan jalan yang terbaik. ya. Dan kamu waktunya tidak ada uang, tidak ada uang, tidak memanja. Tidak memanjakan Si Sagittarius ini. Ya. Waktunya bayaran juga dia selalu bilang, tidak langsung memberi Mas Jawi. 2 hari atau 3 hari. Nanti bilang sama gurunya, nanti Bapak cari uangnya. Lagi nih Kayak gitu. Sajanya udah tahu keadaan keluarga yang sedemikian loh ya, tapi memang Pak, setelah bapaknya sakit, ya, stroke itu, ke rumah sakit tuh, karena jam 3 subuh dia jatuh. Masya Allah, kemudian Dia jatuh, dibantu masuk ke rumah sakit, warga melihat, dimasukin rumah sakit, ditelepon orang keluarganya. Anaknya nggak angkat pas pada saat kejadian. ya Allah, Yang angkat adalah istrinya. Istrinya datang ke rumah ke sakit rumah sakit, dan langsung stroke di sana. Ya, kedua anaknya nggak datang. nggak datang, sibuk dewe ngono. Pas sudah datang tuh siang. Nah, datang udah melihat bapaknya stroke, dan akhirnya pulang, udah nggak bisa bergerak apa-apa, ya, pokoknya perawatan. Nah itu tadi
banyak bantuan. Nah, dari bantuan itulah dia, wah gampang ternyata. Jadi menciptakan anak-anak malas pengemis itu loh. Ya, yang satu sibuk dengan pergaulannya. Yang nomor 2 nih. Yang nomor 3 sibuk dengan labil, mau meranjak dewasa itu loh. Ingin mencari jati diri, katanya. Sosokan jati diri dulu mas cawe ri kowe umurane wis melalang buana golek duit. Jadi, yang si anak nomor 3, isi hatinya yang saya lihat pada saat sebelum saya merogoh sukma. Ya Allah, kenapa sih saya dilahirkan dengan orang-orang keluarga miskin gitu? Kenapa saya kalau nggak kayak orang-orang dikasih uang, minta uang langsung diberi. Handphone kenapa saya butuh, ya Allah? Segala macam seperti kayak mengeluh gitu. Mengeluh ngono ya ki Ya. ya. Astaga. Belum main-main ke bawah kamu adek. Ya, di bawah mereka harus kerja keras banting tulang. Ya, jadi anak sukses. Sana mereka ditatar, digembleng cara hidup seperti apa, besarnya sukses. Mereka digembleng dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga, akhirnya menjadi besar, menjadi anak-anak bijaksana. Kamu baru kelas 3 SMA, teman kamu punya motor ini, kamu mau kayak gitu juga, kayak gitu konsep hidup. Kalau kamu mau motor seperti itu, bagaimana caranya mendapatkan seperti itu? Jangan maling, jangan menipu orang. Bekerja keras, kumpulin, bahagiakan orang tua dulu, baru impian kita. Betul. Kenapa Tuhan memberikan cobaan seperti ini? Buat mengikis yang namanya keegoan anak-anak itu. Akhirnya, nah orang tua jadi korban. Tuh. Setelah menjadi korban seperti ini, istrinya merawat si Sagittarius. Ya. Dan 2 orang anaknya itu benar-benar tidak ada perhatian. Anak nomor 3 ya, yang SMA itu udah balik jam 2 atau jam 3, pulang makan. Nggak ada lauk, marah-marah. Terus pergi lagi. Tak pancal cedeke Mas Jawa. Pergi lagi. Ya itu, dia merasa sudah dewasa, dia lupa. Kamu diantarkan sampai titik sekarang ini karena siapa? Dari orang tua kamu yang memberi makan. Kalau mereka tidak memberi makan, nggak sampai titik sekarang ini. Wah, ngajar itu. Dan anak nomor 2 ya, aduh repot. Oh, harus kayak gini, repot ah. Saya sudah tunggu sama teman-teman saya juga banyak kok memberi saya makan di luar sana. Oh gitu Ki. Tapi kamu jadi kacung kan. Disuruh sana nggak punya harga diri. Giliran di rumah temannya itu dia mau ngepel Ki. Giliran di rumah cuci sendiri piring segala macam. Ya kacung. Jadi kacung. Kacung karena bisa dapat jalan-jalan tempat mewah. Oh ngoten, diajak ke tempat-tempat mewah. Diajak tempat mewah, tempat makan mewah, tempat tongkrongan bagus. Betah di sana. Betah gitu. Gak usah kerja juga gak apa-apa. Ya Allah. Itu salah pergaulan. Makanya Tuhan memberikan ujian seperti ini supaya untuk mengikis yang namanya ego anaknya. Nah, gini. Sampai pada saat sebelum saya rogoh sukma itu, ya, dia kan nggak bisa ngomong. Lagi. Strugglingan ngoten Ki. Sampai dia cuma meneteskan air mata. Ya Allah, karena sedih ngoten. Betul. Kok bisa ya anak saya seperti anak 3 anak laki-laki loh. Semuanya. Yang satu yang rumah tangga. Pak maaf ya Pak, video call aja, saya nggak bisa ke sana. Ini orang tuamu belum meninggal loh. Ya, anak orang tuamu belum meninggal, masih ada kesempatan, minta ridho ke mereka. Dan itu tadi, setelah kejadian itu ada beberapa bantuan dan akhirnya sudah mulai menipis bantuan ini. Bantuannya laras nggih. Ya kita kan tidak bisa mengandalkan bantuan dari orang lain setiap hari. Betul. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memanage itu semuanya. Betul, mengatur. Ya, dan akhirnya saya coba untuk rogoh sukma. Sagittarius, security, penjaga malam di komplek yang saat ini diberikan ujian oleh Tuhan untuk membersihkan karma-karma buruk anak-anaknya. 3 anak laki-laki jagoan, tapi mempunyai mental yang cemen. Yang pertama gugur karena keegoan ingin menikah, katanya indah di pernikahan itu. Yang kedua ego dengan pergaulan bebasnya di luar sana. Sosialitanya. Ya, walaupun jadi kacung tidak masalah. Yang penting saya bisa nongkrong dan selfie tempat-tempat bagus demi untuk pengakuan. Yang ketiga, anak nomor 3
yang mana lagi labil, Sibuk jati diri. ya, mencari jati diri karena kok tidak seperti anak-anak lain di luar sana. Ya, sesat sudah. Ya, akhirnya Serogo Sukmo pada saat itu Sagittarius sedang tidur di kursi roda. Anjalah. Ya, tidur seperti ini, di kursi rodanya. Ya, istrinya di depan lagi sholat. Lagi. Ya, akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu dia sedang bermimpi yang mana dia sedang merajut rambut. Istrinya. Bukan. Bukan. Rambut nenek-nenek. Oh, iya. Merajut rambut nenek-nenek. Nek, kok nggak selesai ya, Nek, rajutnya ini? Ngepang Iya, gitu ya. kepang. Iya. Ya, nanti kalau sudah selesai baru kamu ikat di ujungnya. Oh iya, Nek. Itu rambutnya pada putih semua. Kepang. Oh iya, Nek, udah selesai di ujung. Nah, kalau udah selesai nanti baru kamu ikat di gulung bulat. Apa maksudnya, Nek? Ya, kamu ikat aja dulu. Udah diikat, baru ambil kondenya di sana. Nah, kalau ngambil konde saya lepas nih, brodol lagi dong, Nek. Ya bagaimana caranya kalau nggak lepas? Jadi kamu tahan. Jadi seperti apa ya? Ngajarin. Teka-teki kehidupan. Oh iya, Nek. Jauh ya, Nek, tempatnya agak di sebelah sana. Pakai kaki nggak boleh? Boleh, apa aja caranya, asalkan Kondenya ininya nggak lepas dan bisa putaran rambutnya tidak lepas. Akhirnya ada kayu sebelah. Pakai kayu, oh, Nek, bisa. Nah, akhirnya nenek itulah yang menjawab. Nah, rangkaian kepangan itu adalah rangkaian kehidupanmu yang kau buat. yang kau buat, kau rangkai, dan ujungnya itu akhirnya permasalahan. Kau lingkarkan jadi satu, menjadi konde. Nah, itu apa namanya? Tusukan konde itu adalah penyelesaian. Bagaimana caranya kamu bisa mengambil itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Habis itu saya masuk. Dan saya masuk, Sagittarius, benar apa yang dikatakan nenek ini. Semua perjalanan hidupmu ada di sini semuanya. Oh iya, Ki-macan. Itu pada saat dia sehat. Dalam mimpi itu sehat. Oh iya, Ki-macan. Iya. Saya akan memperkenalkan keluarga-keluarga saya, Ki-macan. Tapi lagi sedang tidak ada di sini, Ki-macan. Oh iya, tidak apa-apa. Kamu tidak usah berpikir terlalu panjang. Ya, urusan anak-anakmu adalah urusan saya. Kecil untuk saya membersihkan otak-otak yang terdoktrin di luar sana. Ya, dan tujuan utama saya datang ke sini adalah membersihkan kesehatan. Oh, saya sakit ya, Ki-macan. Ya. Kamu sedang sakit stroke. Oh Allah. Oh iya, Ki-macan. Tapi setelah itu saya bisikan dengan dia, ya. Setiap kau sebelum matahari terbit, kau amalkan doa-doa ini. Dan setelah matahari tenggelam, kau amalkan doa-doa ini. Baik, Ki-macan. Baik, kata dia. Dan akhirnya setelah dia terbangun, dia ingat doa-doa itu, minta sama bininya untuk buat kasih tanda. Sambil saya berusaha sekali dia menulis. Akhirnya selesai. Akhirnya saya datang ketika tiga anak itu. Pada saat mereka tidur, ya, saya buat seperti mimpi yang nyata. Ya, saya mimpikan tiga-tiganya, bapaknya meninggal dan ibunya meninggal. Dan yang si suami yang pertama, setelah ibunya dan bapaknya meninggal, saya bilang itu awal dari kehancuran semuanya. Istrimu berselingkuh lagi di depan matamu dan meninggalkanmu. Yang kedua, ya, kau akan masuk penjara karena kasus narkoba oleh teman-temanmu setelah orang tuamu meninggal. Dan si anak ini, ya, yang si anak SMA ini jati diri tertabrak oleh mobil setelah galau melihat orang tuanya meninggal. Silakan pilih. Ya, sebelum orang tuamu meninggal, ya, datang sekarang dan sujud dan minta maaf. Mimpi yang sama. Saya buat sedramatisir. Saya buat sedramatisir biar mimpi itu selalu mengingat. Biar teringat. Di mimpi itu seminggu setelah orang tuanya meninggal, semua kejadian lihat.
Yang satu diceraikan, yang nomor 2 kena Masuk narkoba, penjara. masuk penjara, nomor 3 kecelakaan. Kecelakaan. Tabrak, Brak. bak nggak ada yang Nggak ada yang menolongin. ya. Dan setelah itu 2 hari setelah itu mereka datang. Mereka datang minta maaf segala macam, mimpi yang sama bla 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 bla. Saya takut kalau ibu sama bapak meninggal dua-duanya. Aduh. Terus kemudian Dari situ semuanya berubah total berubah gitu. dan di rumah semuanya. Semuanya. Ya, jadi ada di rumahnya itu seperti gudang, tapi jadi tempat tinggal dari anak Anak yang pertama. pertama. Ya, yang nomor 2 itu sudah sering menetap di sini. Sadar kalau kau orang susah Betul. untuk bekerja, ayo. Lagi kerja. Dan akhirnya si nomor 1 sudah mulai beradaptasi, tinggal masak bareng dengan menantu. Ya. Nomor 2 sudah mendapatkan pekerjaan di rumah makan dan menghapus semua pertemanan-pertemanannya dan tidak pernah posting. Dan nomor 3 pulang sekolah, ngurus orang tua, ya, ngurus orang tua dan di rumah bebenah-benah. Lagi beres-beres. 3. Dan disitulah mulai kesehatan dari Sagittarius membaik. Alhamdulillah. Dan nanti 2 minggu akan datang itu udah pulih semuanya, ya. Udah pulih. Akhirnya si Sagittarius menentukan untuk bapak mau kerja lagi. Apa yang dikatakan oleh 3 jagoan itu? Bapak nggak usah kerja, bapak duduk manis dapat duit dari kita aja. Nah, kita akan mencoba untuk sehari 100.000 untuk biaya makan. Jadi nomor 2 dan nomor 1 itu biaya makan. Dan nomor 3 itu jualan on live. Jual live di affiliated. Ya, affiliated tapi di tangga sebelahnya ada ruangan. Yang mana dia menghasilkan uang. Lah iya kudu ngono. Sampai bapak itu bilang, istrinya bilang, "Pak, kok anak kita banyak perubahan ya, Pak?" Nanti jawabannya nanti bapak kasih tahu, kata dia. Kenapa ya, Pak? Nanti bapak kasih tahu. Nah, inilah jawabannya ya, Bu ya. Ya, ini jawabannya. Ya, semoga kalian keluarga menjadi keluarga yang rukun, yang kompak. Amin. 3 anak jagoan itu bisa kalian andalkan. Umur 47 tahun sudah waktunya istirahat. Ya, nikmatin hidup. Ya. Lalu nanti kalau sudah sehat, banyakin ibadah. Alhamdulillah. Banyakin ibadah. Ya. Akan ada kebaikan-kebaikan setelah ini. Amin ya rabbal Ya, alamin. karena jangan khawatir. Penyakit yang yang datang tiba-tiba kemarin tuh diberikan oleh Tuhan, ya, untuk anak-anakmu. Kalau tidak ada penyakit itu datang, anak-anakmu tidak akan bisa tersadarkan dan tidak ada saya datang situ. Untuk Rogo Sukmo. Ya, ambil hikmahnya semua. Ya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita adalah apabila kalian mendapatkan permasalahan seperti saudara kita Sagittarius ini, ikhlas, tulus ya, dan sabar. Karena ada hikmah baik dari itu semua. Amin. Ya, jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan memberikan rencana bagi umatnya sangat sempurna. Tapi ya namanya manusianya mempunyai gerakan bawah tanah sendiri. Gini. Ya. Kita tadi ya Ki ya, sebuah lingkungan memang menentukan sikap dan karakter seseorang gitu ya Ki ya. Walah ya semoga Dapat baju-baju bagus. Karena affiliate dari itu. Bukan dari yang nomor 2 itu loh, dari teman-temannya anak-anak orang kaya. Walah, tapi dijadikan kacung gitu ya Ki ya. Ayolah ya, ini Mas Jawir tidak hanya untuk Mas Jawir saja, untuk kalian semuanya ya. Mas Jawir sharing masa mudanya Mas Jawir. Dimana masa muda ya harus berjuang torek. Karena Mas Jawir bukan orang yang kaya. Kerja keras ya, lihat, sadar diri ya. Kalau memang keluarga kalian keluarga yang tidak mampu, sama seperti kayak Mas Jawir dulu, ya harus bekerja keras. Lulus SMA cabut langsung kerja, golek duit, merantau, biar tahu bagaimana lingkungan luar seperti apa, bagaimana susahnya cari pekerjaan, cari duit, bersosialisasi yang baik seperti apa. Betul. Kalau kalian udah keluar, kemudian kalian akan diberikan kekuatan untuk bisa memutuskan, oh ini benar, ini tidak, ini benar, ini tidak ya. Kalau di saat kalian sudah keluarga miskin, kalian merantau, terus kemudian ada sesuatu hal baik dan tidak baik, kalian memilih yang tidak baik. Ingat, keluarga yang di kampung,
Ya kan, seharus seperti itu. Mas Jawi dulu seperti itu. Di saat mau melangkah yang tidak baik, ya ingat keluarga yang di kampung. Wah, kita bukan orang kaya, yang dimana nanti kalau ada urusan yang tidak baik bisa pakai uang. Duitnya siapa sih tinggi? Ya makanya berusaha untuk tidak berurusan yang tidak baik. Ngono rek. Ingatlah selalu, perjalanan orang untuk menuju sukses itu harus diawali dengan kerikil-kerikil yang harus bisa dilewati, rek. Sampai si anak nomor 2 tuh bilang, hanya teman-teman saya yang mengerti apa yang saya inginkan saat ini. Orang tua nggak mengerti. Salah. Oh, kurang ajar. Ya. Nah, blender aja deh Mas Jabir. Nggak ada kuota, mereka tahu. Ya karena buat ngubungin kamu. Iya, supaya kamu bisa disuruh sana sini Iya. Wah, tendang. Itu. Ya. Bisa naik mobil bagus, bisa naik motor bagus, ya kan? Itu. Tapi kamu tidak sadar. Di balik itu semua kamu dimanfaatkan. Betul, secara halus. Untung kamu anak nomor 2 ini ya, menggunakan narkobanya masih bisa dikontrol. Ngoten Ki. Oh, wis terjebak ngono. Wis tobat, wis pernah nyoba kan? Ditanya sama orang tua, sudah dapat kerja belum? Belum, Bu. Oh. 2 tahun setengah nggak dapat kerja juga di mana. Bukan salah pekerjaannya, salah dari si sumber daya manusianya. Betul, manusia nih rasa males-malesan. Ya, baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak perekonomiannya mulai membaik di bulan Oktober, di pertengahan bulan Oktober 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan perekonomiannya jauh lebih membaik di pertengahan bulan Oktober di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Oh, lemes-lemesan. Ya. Kita akan lihat ada berapa zodiak yang akan perekonomiannya akan jauh lebih baik di bulan Oktober, lebih tepatnya di pertengahan bulan Oktober. Betul. Zodiak. Wow, seorang laki-laki yang sedang melukis atau menggambar di dalam suatu goa. Artinya angka yang keluar dari kartu oracle ini ada 5, ya. Jadi saya pastikan ada 5 zodiak yang akan saya lihat perekonomiannya akan lebih membaik dari sebelumnya, ya. Karena di sebelum-sebelumnya itu hancur lebur, gajian habis, ya, karena bayar cicil, ya, hutang piutang, ya. Karena yang saya lihat ini beberapa bulan yang terakhir mereka sempat tak berdaya, kerja capek-capek, tapi kok uang habis terus, dia lupa minjamnya, ya. Jadi di sini ada 5 zodiak perekonomian akan membaik di pertengahan bulan Oktober. Nah, ada 5 zodiak yang dilihat Ki Macan, perekonomiannya akan membaik kira ya. Alhamdulillah, ini 5 zodiak membaik di pertengahan Oktober 2024. Jadi apabila kalian perekonomian kalian tidak membaik akibat gaya hidup yang berlebihan, atau uang banyak habis karena kesehatan, ya, uang habis karena berobat, gitu ya, pintar-pintarlah untuk memperbaikinya lagi nanti, ya. Kalau bisa jangan minjam uang riba gitu. Coba pinjam ke teman dulu, saudara, sahabat. Kalau tidak ada, benar-benar pun tidak ada, coba ada barang yang berharga nggak di rumah itu. Jangan sampai pada saat kalian terpuruk tidak ada uang, ya, kalian membela untuk minjam uang bunga, tapi padahal emas masih gede, berlian masih ada, mobil masih ada, motor masih ada, tidak ikhlas untuk itu. Salah, ya.
Itu kan harta-harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita malah memilih hal yang tidak bagus, harta itu kan habis dengan sendirinya. Jadi itulah, lihat ada apa ya di tubuh saya ini. Wah, ada emas itu aja saya gadein Jual dulu. aja Nanti kalau misalnya ada saya ambil. Itu jangan malah melangkahin. Ya, Ingin mempertahankan Betul. mas-masan, tetapi pinjamnya di yang ada ya, ribanya. karena gengsi, takut nanti tetangga nanya mana Ngomong emasmu, apa? mana motormu, mana mobilmu, gitu loh. Ya, ya kita lihat 5 zodiak yang perekonomiannya akan membaik. Zodiak Taurus. Taurus nomor setengah, guys. Ya, jadi yang saya lihat di sini zodiak Taurus ya. Dari bulan-bulan yang kemarin ya, zodiak Taurus akan banyak perubahan hidupnya ya, akan banyak perubahan hidupnya di bulan Oktober, sehingga ya mereka menjadi raja rezeki di bulan Oktober, di pertengahan Oktober. Karena itu tadi, sebenarnya si Taurus ini banyak sekali orangnya nggak tegaan, sering membantu orang-orang, dan juga tidak tegaan kepada orang-orang yang kelaparan. Gitu. Nah, jadi pada saat kondisi seperti ini, Tuhan memberikan rezeki lebih kepada si Taurus, sehingga si Taurus bisa memperbaiki perekonomiannya. Ini bisa dibilang yaitu hukum karma, tabur tuai. Tabur tuh ya, Pak, yang Ya, kau tanam kata ya. Empatinya bagus sih. Taurus. Empati sosialnya Ya. bagus sih. Nggak tega kalau ngeliat orang kelaparan. Ya, Pisces. Kita lihat Pisces ya. Perekonomiannya Pisces. ya. Iya, Pak. Perekonomiannya membaik ya. Saya bilang membaik, banyak sekali rezeki-rezeki dari orang-orang baru dan rezeki-rezeki dari orang-orang yang terdekatnya. Alhamdulillah. Sehingga dia sudah bisa mengontrol uang, sudah bisa mengontrol yang namanya gatal mata dan gatal tangan. Oh, iya. Jadi pada saat masa-masa susahnya di kemarin ya, dia lebih menghargai namanya uang, tidak berperan untuk membeli sesuatu, dia akan berpikir 3 kali, sehingga perekonomiannya membaik di Mantan. pertengahan bulan Oktober. Nah, kuncinya karena wis nggak gatel mata lagi. Ya, jangan besar pasak daripada tiang. Ah, betul sekali ya. Buat pelajaran semuanya pada saat kalian susah seperti apa. Banyakin tabungan, Pak ya. Sagittarius. Oh, yang di Rogo Sukma juga Sagittarius. Kita lihat juga Sagittarius ini keberuntungannya, perekonomian yang membaik. Kenapa? Ya, awan ya. Yang saya lihat pergerakan ke hal-hal yang baik. Oh, Ya, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian jalani saat ini, langkahmu dan tangan ajaibmu akan menghasilkan sumber-sumber uang yang halal, sehingga untuk dimakan pun menjadi kesehatan untukmu. Ya, jadi Sagittarius ya, hindari dengan orang-orang yang negatif. Kalian akan tahu kok orang-orang negatif itu seperti apa. Ya, hindari ya, sehingga kalian tidak teresap energi-energi negatif. Ya, itu tadi. Kima-chan, saya paling suka menonton apa ya? Film. Bukan, masalah pertengkaran, Oh, iya. masalah huru-hara, Barang. masalah segala macam. Energi itu akan terserap Masuk. kepada kalian. Huru hara. Ya, jadi magnet yang negatif tersebut akan terserap. Begitu juga kalau misalnya kalian, Kima-chan, kok saya paling suka ya mendengar lantunan-lantunan Al-Quran. Saya sering mendengar puisi-puisi yang di sosial media menyejukkan hati. Saya paling suka melihat bulan-bulan ini sering ingin belajar ke hal-hal yang baru, dan bulan-bulan ini sering merasakan bersyukur. Nah, energi magnet dalam tubuh kalian akan menarik yang positif. Itulah yang akan datang kepada kalian. Jadi apabila kalian mulai ada teman, ada orang-orang terdekat atau saudara yang bikin ribut, lebih baik langsung cut, sudah ya, udah. Jangan berlarut-larut. Energinya akan terserap olehmu nanti. Energi huru-haranya akan terserap olehmu, sehingga kamu bisa huru-hara ke orang lain. Gitu ya. Menarik ngono, menyerap kayak spon gitu ya, Ki ya. Waduh, jadi pentingnya ini untuk mengkat yang tidak baik ya. Cancer. Cancer. Ya, kita lihat perekonomian membaiknya Cancer ya. Cancer. Yang ke 4 nih, Ki. ya, Dewi keberuntungan. Yaitu tadi, mau kalian bekerja di suatu tempat, mau kalian freelance, mau kalian mempunyai usaha ya, pakailah ilmu dari Eyang Semar, yang mana bekerja yang ikhlas,
bekerja yang tulus. Walaupun pekerjaan tempat usaha kalian tidak bisa membuat kalian kaya, tapi paling enggak apabila kalian tulus bekerja, ikhlas, jujur, dan semangat, pada saat kalian membutuhkan uang, uang itu akan ada. Ya, tidak repot-repot lagi kalian harus minjam sana minjam sini. Asalkan keempat itu, jujur, ikhlas, tulus, bekerja, semangat, ya. Uang itu akan datang apabila kalian memerlukan. Cancer. Ngoten ya Ki, gelarek kuncinya jujur, ikhlas, tulus, semangat dalam bekerja ataupun dalam mencari rezeki ya Ki ya. Ingat ya, mau bekerja dimanapun, mau punya usaha apapun, Betul. sebisa mungkin jujur. Jujur. Karena kalau kalian jujur, kalian tidak perlu mengingat kata-kata yang kalian rancang. Karena orang-orang berbohong itu harus mengingat kata-kata yang kalian rancang, yang kalian rancang kemarin, biar tidak Kebuka kebohongan. Nah, tapi kalau orang jujur, dia akan mengingat ya itu yang kebenarannya. Ya seperti itu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi berpura-pura bohong, orang yang menyimpan kebohongan itu bebannya lebih berat. Lagi niku bener. Karena dia harus mengingat Lagi. kebohongan-kebohongan kemarin. Nah, betul. Karena kalau dia salah berkata, pasti orang tersebut, lah kemarin kamu bilangnya seperti ini. Bohong. Nah, tapi kalau dia jujur, hati tenang, ya kalian pasti ingat kejadian pada saat itu. Nggak ada beban. Ya, tapi kalau bohong itu beban hidupnya besar sekali. Nah, itu ingat. Apalagi kalian membuka kebohongan pertama, kebohongan selanjutnya akan terbuka, kebongkar semuanya ya. Jujur. Aries, ya kita lihat zodiak Aries. Yang terakhir Aries. Ya, keras kepalanya sangat luar biasa sekali di sini Aries. Aries nih Kiki, ya, tapi karena permasalahan perekonomian membuat perekonomiannya hancur di bulan-bulan kemarin, akhirnya Aries turun emosionalnya, egonya turun, akhirnya dia bisa mendengar pasangannya, bisa mendengar orang di sampingnya. Oh iya, salah ya kemarin saya itu ya. Kalau dulu Aries itu orangnya, oh enggak kok benar saya, sudah pasti udah paling benar saya. Jangan pernah mengatur saya, jangan pernah mengajarkan saya. Tapi akhirnya dia bisa mengerti itu semua dan mengikuti. Oh tidak semuanya apa yang saya lakukan itu benar. Buktinya saya mengikuti langkah dari saudara saya atau pasangan saya atau teman saya. Akhirnya benar ya, bisa memperbaiki perekonomian saya. Yes. Karena yang saya lihat di sini, rezekimu lancar. Ya, apa yang kau lakukan pun berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, Aries selalu tanam hal-hal tersebut. Ya, boleh ambisi, jangan berlebih. Ya, kamu hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada kalanya kamu bisa mendengarkan kata-kata orang, tapi disaring. Ya, tidak semuanya kata-kata kita benar. Karena biasanya kata-kata yang terlontar dari mulut kita itu gabungan dari kata-kata dari jin yang membisikin kalian. Gitu Ya. Jadi Aries, selamat di bulan Oktober perekonomianmu membaik. Jangan naik level. Betul. Ya, ingat orang-orang yang flexing, orang-orang yang pamer sebenarnya dia sedang membuka pintu permasalahan baru. Ya, karena kenapa saya melarang, bukan saya ya, agama-agama di luar sana melarang untuk tidak pamer. Ya, karena alasannya seperti ini. Kenapa kalian dilarang untuk tidak boleh pamer? Betul. Ya, karena orang di luar sana atau orang yang kalian orang kenal kalian, mereka itu tidak suka melihat orang lain sukses. Ya, 99% Rek. ya, mereka tidak suka melihat orang lain sukses, Betul. tapi mereka lebih suka kalau misalnya kalian terpuruk. Betul. Sehingga apabila mereka melihat kalian sukses, mereka akan berbagai cara untuk bagaimana kalian menjatuhkan kalian. Itu karena di luar sana banyak sekali manusia-manusia bermuka 6. Oh, enggak 2 lagi ya Ki. Ya sekarang nambah 6 jadi. 6. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Dan harus kalian ingat, kita zaman dahulu itu ya. Ya, mungkin kalian banyak lihat ada gunung seperti pohon, pangkasan pohon di 1 juta tahun yang lalu, sebelum zamannya kita saat ini. Ya. 1 juta loh. 1 juta tahun yang lalu. Ya,
karena bumi itu Sudah berapa kali sebenarnya melakukan ya miliaran tahun ya yang tanpa manusia tahu. betul. Di 1 juta tahun ya kita itu dilihat seperti semut kita. Nah di zaman sekarang kita sebesar ini, semut kecil yaitu kita dulunya Oh, yang beranak pinak. yang beranak pinak. Nah, orang-orang zaman dulu besar-besar semuanya Besar-besar semuanya Diki. ya besar-besar, makanya dari generasi seperti itu ya. Jadi tolong untuk pamer-pamer jangan Nggak usah pamer. merusak diri sendiri ya. Nikmatin, jalani, syukurin dan bermohon kepada Tuhan, tanda kata terima kasih dengan cara bersedekah. Sedekah, betul. Ya. Gitu ya Gio. Nah ini tadi Ki Macan melihat ada 5 zodiak ya, yang dimana perekonomian akan mulai membaik dimulai pertengahan Oktober 2024. Banyak pesan yang diberikan sama Ki Macan ya untuk si kelima zodiak, dan mungkin bisa digunakan untuk zodiak-zodiak yang lain agar bisa lebih mawas diri, agar bisa memetik apa pesan positif yang Ki Macan berikan agar dalam. Ya, tapi jangan sampai seperti ini ya, karena kebanyakan manusia mereka punya rasa dendam. Nah dia. Jadi apabila dia terpuruk, dihina, pada saat Tuhan memberikan naik kembali dengan usaha bekerjamu yang sukses, Ya. saya akan balas dendam dengan mulut-mulut orang di luar sana. Biar mereka tahu sendiri. Benar-benar. Diam udah jadi rumah. Betul, Diam udah jadi mobil. Suatu saat pas pada jalan kita ketemu. Kok ada punya mobil sekarang? Titipan. Gitu aja. Gitu ya Gio. Pasti akan seperti itu loh ya Rek ya. Kita ibaratnya mohon maaf kalau di saat sudah mengalami Tuhan mempercayakan suatu rezeki, terus kemudian bisa mendapatkan sebuah pencapaian, orang yang pernah menghina kita itu pasti Tuhan akan suatu saat akan mempertemukan di saat kita sudah sukses. Betul. Jadi kita nggak perlu menunjukkan di sosial sibuk-sibuk di sosial media dengan Masya Allah pencapaian dan lain, nggak perlu. Ya, itu betul. semuanya itu kalau kalian, mohon maaf ini kalau di media sosial kalian bilang pencapaian kemudian pamer dan ini kan hasil pencapaian kerja keras, tujuannya edukasi. Nggak ada edukasi seperti itu ya. Jangan pernah bohong-bohongin ya. Sekarang iblis itu pinter lidahnya, pikirannya untuk memanipulasi. Betul. Kalian memanipulasi pencapaian sebenarnya mau pamerkan Sebagai inspirasi. dengan membalutnya inspirasi agar orang-orang terinspirasi. Nggak kayak gitu konsepnya ya. Ingat toh, jangan riak, jangan pamer. Karena kenapa? Tidak hanya yang tadi Ki Macan sebutkan, kejahatan itu bisa muncul dari gara-gara kalian pamer. Ya. Ya Ki ya, nanti tiba-tiba rumahmu ono sing bobol, kemudian ono pembunuhan dan lain sebagainya gara-gara ada orang yang jahat butuh duit ngelihat postinganmu, Dan mereka mengetahui, menggambar dari pencapaian yang kamu tunjukkan. Hasil pencapaian rumah saya guys, ini guys ada 2 pintu guys, pintu sini sama pintu sana guys, kalau jam 12 malam nggak aku tutup guys, ngono. ya. Ya kan, nggak perlu seperti itu ya Ki ya. Lebih baik dinikmatin aja sendiri. Betul. Nah, karena kejahatan itu muncul karena adanya kesempatan dan kebutuhan orang itu kita tidak ada yang tahu. Lebih baik cari aman. Bener katanya Ki Macan, kalau kalian ingin mengaspirasi, mengekspresikan pencapaian kalian, ingat, ekspresikan dengan nilai-nilai ibadah. Doamu yang bagus, ibadahmu yang bagus, sedekahmu yang bagus. Itu caranya. Karena apa? Tuhan yang menggerakkan semuanya. Tanpa Tuhan menggerakkan, kamu nggak bakalan ada itu istilah pencapaian dan lain sebagainya. Iya, nah, benar nggak ngomongin Mas Jawir ya? Untuk si siapa ini tadi yang di Rogosumo, Sagittarius ya, mau ditunjukin ke anak-anaknya, tunjukin saja, nggak apa-apa ya. Kalau seandainya anak-anakmu ternyata ini semua karena Ki Macan ini kemudian mau berubah lagi, berubah sebelum ada penyesalan kowe. Betul. Yo, ayo anak sing SMA, aku lulus SMA udah merantau ke Surabaya. Iya. Makan nasi basi Mas Jawir jalani. Perjuangan. Nah, Yuki lulus SMA, bekerja di sana Mas Jawir lari kemana-mana. Apa wawasan supaya bertambah? Betul. Sampai akhirnya pada titik pencapaian seperti ini ya bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bacotnya Mas Jawir bisa nasihatin semuanya ya. Di saat kesulitan Mas Jawir pernah sulit.
SMA seperti apa, susah, celana jebol juga pernah. Semua Mas Jawir lewatin. Kerja di luar negeri, kakak Mas Jawir juga pernah. Apalagi jadi pelayan, Mas Jawir juga pernah, sayang ya. Jadi makanya Mas Jawir alhamdulillah bisa berbagi, dan Mas Jawir menginginkan sesuatu itu yang terbaik untuk semuanya, karena di saat di posisi satu hal pasti akan ada baik dan tidak baik ya. Mas Jawir pernah mencoba dua-duanya. Jadi ya Mas Jawir menginginkan kalian jangan mencoba yang tidak baik, karena nanti akan ada penyesalan. Ya, tidak baik ini bukan yang satanik loh ya. Satanik Mas Jawir nggak mau. Alhamdulillah tidak tergoyahkan, tetap ingat Tuhan yang Maha Esa. Oke, terima kasih banyak. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan itu? Sifat karakter positif, karma. Ya, ada 3 karakter positif yang mengelilingi zodiak, 5 zodiak ini. Yang pertama, mereka mempunyai karakter penyayang. Penyayang. Ya. Yang kedua, bertanggung jawab. Dan yang ketiga, orangnya sangat jujur. Wah, gila ya. Nah, ini dengerin toh, ini sifat karakter positif yang harus sering ditonjolkan untuk kita semuanya apabila kalian menginginkan kebaikan. Anak-anaknya Sagittarius, ingat ini, penyayang, bertanggung jawab, jujur, inilah kuncinya ya. Kamu penyayang, sayangi orang tuamu. Masih ada ibumu itu surga, ridhonya dia, ridhonya Tuhan ya. Itu apalagi itu anakmu yang pertama yang Gojek. Kau ingat kehidupanmu kenapa begitu-begitu saja? Ya karena kamu menelantarkan ibu kamu nggak peduli sama ibu kamu. Kalau masih ada ibu, itu kunci untuk kesuksesanmu ya, ibumu itu sama bapakmu itu. Kamu mau kehidupanmu naik sama anak-anakmu dan istrimu, sayangi mereka. Kalau ada segi ya, itu penyayang namanya ya. Jangan kamu bilang bahwa untuk saya aja susah, bahwa ngapain saya harus ngidupin ibu saya. Nggak seperti itu konsepnya. Ibu orang tua nggak minta banyak. Yang penting kamu perhatian, pasti doa akan mengalir selalu untukmu. Iya. Ngoten iki ya. Kemudian ada lagi ini tadi, bertanggung jawablah selalu dan jujur ya. Bekerja dimanapun juga kalian harus jujur. Kalau kalian tidak jujur, tadi Ki Macan bilang, kalian akan terbebani sendiri. Ingat, hidup kita sudah penuh dengan beban. Jadi jangan bebani kehidupan dengan tidak jujur ya. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau menginformasikan kagem sedayanipun penontonnya Pintu Misteri. Monggo yang belum mengikuti Facebooknya Ki Macan. Nah, Facebook Ki Macan, silahkan ikuti Facebook Ki Macan, karena Ki Macan akan berbagi video-video terbaru, informasi-informasi terbaru yang tidak ada di YouTube, hanya ada di Facebook Ki Macan. Banyak sekali nanti informasi yang akan diposting di Facebook Ki Macan. Jadi kalau kalian yang belum mengikuti, monggo diikuti. Kalau ada video-videonya, jangan lupa dibagikan. Nah, dan untuk kakak-kakak penonton di Pintu Misteri, ini Mas Jawir mau men-spill medianya Ki Macan. Medianya Ki Macan untuk dupa semesta. Nah, monggo kira ya. Dupa semesta tidak sekedar dupa, karena ini bisa membantu ya Rek ya untuk menetralisir aura yang ada di rumah kalian. Kalau kalian menyalakan dupa semesta di dalam rumah, kalau menyalakannya di tempat usaha, ya akan membantu menetralisir energi-energi negatif di tempat usaha kalian, membantu untuk menarik energi positif, rezeki. Apabila kalian gunakan dengan tasbih sukma, ini juga mantul ini Rek ya. Kalian bakar untuk dupa semestanya, kemudian kalian ibadah sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing, kemudian berdoanya nah dengan dupa semesta, dengan aroma dari dupa semesta, semakin top chair. Ya. Jadi semua media-media yang saya buat di sini ini bukan sifatnya memberi, ya, tapi sifatnya ini menuntun, ya, dan mengajak sampai ke titik sukses, ya. Jadi tidak memberi adalah Tuhan. Yang memberi Tuhan, ingat. Menuntun dan mengantarkan kalian ke titik sukses kalian. Nah, ya. Dan satu hal lagi, media-media saya ini tidak diperjualbelikan secara bebas, karena akan ada seleksi alam semesta melalui admin 1 dan admin 2. Nah,
itu tadi ya. Kalau kakak-kakak menginginkan media-medianya Ki Macan yang lainnya, silahkan nih dilihat, monggo. Nah, video-video nih pun, gambar-gambar nih pun untuk media-medianya Ki Macan yang ada banyak ya. Dan untuk nomor telepon admin 1 dan admin 2 yang membantu media-media apa saja. Nanti akan ada nomor telepon admin 3 yang akan membantu media-media apa saja ya. Dan untuk toko online itu ada di Shopee dan juga di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media tertentu saja. Ngaten gigi ya. Baik, kalau begitu jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, maka kamu tidak perlu mengingat apapun. Nah, itu tadi ya Ki, sama seperti jujur itu tadi ya Ki ya. Nah, makanya berjujurlah dan katakanlah yang sebenarnya, nggak usah kalian tutup-tutupi supaya tidak ada beban apabila suatu beberapa hari kemudian kalian ditanyakan, kalian bingung lagi mengingat-ingat kemarin aku bilang apa ya. Betul. Ngaten ya Ki ya. Jujurlah selalu ya, agar bisa menjadi manusia yang mujur. Terima kasih banyak. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.